Ketika nilai-nilai itu terusik, gitu, itu saya merasa berontak, saya harus menyuarakan kebenaran. Sesuatu yang terlalu dominan, rentan untuk fragmentasi. Sesuatu yang besar, sistem yang besar, perlu energi yang makin besar untuk memaintain dengan baik. Dan untuk sistem manusia, semakin sulit karena bukan hanya dia perlu energi besar, dia kompleks sekali. Kita merindukan sosok yang dengan karakter begini-begini. Jadi not necessarily a person. Pertunjukan dihentikan karena dinilai kontennya terlalu mengkritik. Ya konteks yang lebih lebar, kebebasan untuk merasa aman. Bayangkanlah kalau kita meminta guru besar untuk menyatakan pendapat, kalau dia nggak mau ya nggak mau. Episode Intrik kali ini pun mengalami sedikit perubahan. Saya hari ini kedatangan 5 orang tenaga pendidik yang bekerja dalam diam dan sebagian tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Tetapi mereka mempunyai suara yang perlu kita dengar. Dan ternyata inilah latar belakang yang membentuk pikiran-pikiran para ilmuwan di berbagai perguruan tinggi yang sekarang jumlahnya telah lebih dari 50 perguruan tinggi yang menyuarakan hal yang senada, yaitu menyangkut demokrasi dan juga penegakan hukum. Dengarkan suara-suara mereka yang kurang lebih seperti ini, dan ini beredar luas di masyarakat. Dan hari ini bergerak seperti bola salju. Perjalanan demokrasi kita sudah mulai melenceng. Saya tidak apa-apa dibilang tidak mewakili kampus, tapi kami mewakili rakyat. Semoga suara ini didengar oleh Presiden Jokowi, oleh Istana. Kita memerlukan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat dengan fair. Dan tentu saja ada latar belakangnya mengapa para ilmuwan kemudian memiliki pikiran yang sama. Saya merupakan bagian dari para ilmuwan dan kemudian saya juga melihat diri saya merasa, oh kayaknya kita memiliki kesamaan ini. Dan orang-orang yang hadir ini adalah 5 orang perempuan dan saya ingin menanyakan kepada Anda. Dan ternyata mereka diikat oleh suatu pertemuan yaitu Kongres Kebudayaan. Melalui kongres itu kemudian mereka merasakan ada keresahan yang sama. Dan kemudian puncaknya adalah mereka menyaksikan sesuatu yang tengah terjadi. Dan kemudian mereka juga melakukan kajian-kajian penelitian dan sebagainya. Kita dengarkan kelima orang perempuan ini satu persatu saya tayangkan kepada Anda. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Tapi di lain pihak sekarang para akademisi sedang mendapatkan serangan. Ada yang mengatakan ini katanya partisan. Partisan, ya. Prof. Dami ini aktif di partai mana ini sebetulnya? Mendingan kita terus terang saja. Kalau memang orang partai, mari kita akui terus terang, kita declare saja. Ya. I'm the last person that people would curiga saya ada di partai mana, karena saya tidak pernah ikut apapun, ya, dan tidak ada keinginan untuk masuk partai manapun. Tetapi hati nurani saya itu dari dulu, dari kecil ya. Nilai-nilai itu merupakan pegangan dalam hidup saya. Jadi ketika nilai-nilai itu terusik, gitu, itu saya merasa berontak, saya harus menyuarakan kebenaran. Gitu ya. Jadi kalau orang menganggap bahwa wah ini akademisi ini pasti dia paslon tertentu, gitu, ada yang menggerakkan, partisan, gitu. It's like the last thing that come on my mind. Jadi kaget juga, kok bisa ya dianggap seperti itu ya? Jadi saya baru terbuka juga. Kok saya selama ini nggak pernah mikir ke situ gitu ya. Jadi kemudian tergelitik untuk voicing my concern. Gitu. Mungkin I should say something. Gitu. Sehingga untuk jawabannya tidak ada partai sama sekali. Bagaimana sampai teman-teman begitu cepat? Dan ini kan bukan suara satu orang, tapi sejumlah akademisi katakanlah di IPB saja dulu ya. Ternyata bisa bersaut-sautan dan banyak sekali yang terlibat. Kemudian kemana-mana. Kami melihat bahwa apa yang disebut dengan complexity ya. Jadi ketika segala sesuatu itu kan interconnected tadi ya. Dan ketika ada sebuah titik yang sudah tercapai, ada sebuah level yang tercapai, kemudian kita merasa, oh ini to do something bareng-bareng. Jadi tiba-tiba tuh cepat sekali ya. Jadi seperti saya mau kasih contoh serangga ya. Nah, jadi ada jenis-jenis serangga belalang tertentu yang dia tuh bermigrasi ya. Tapi dia tuh bermigrasinya tuh kayak suatu hari kita ngelihat mereka masih duduk-duduk, mereka hanya jalan-jalan. Besoknya dia ini masih muter-muter. Tapi tiba-tiba suatu hari besok itu mereka tiba-tiba terbang bareng, terus kemudian dia migrate.
Nah, apa yang menyebabkan mereka kok tiba-tiba bisa terbang bareng-bareng? Nah, itu ternyata ada hubungannya dengan suhu kemarin, suhu hari ini, kelembapan. Jadi ketika saatnya itu pas untuk mereka bisa terbang bareng-bareng, itu mereka kemudian akan serentak. Jadi dugaan saya, apa yang terjadi kemarin itu mungkin kalangan akademisi itu di mana-mana itu selama itu udah gelisah gitu ya, udah gelisah, udah gitu. Dan kemudian ketika dipicu oleh hal-hal yang sangat sederhana tapi sensitif dan itu kena di kita, kemudian kita maju bareng-bareng. Jadi itu sebenarnya tidak ada orkestrasi. Justru kalau ada orkestrasi malah nggak akan bisa secepat itu. Kalau dari fenomena alam ya, kalau saya lihat segala sesuatu yang tiba-tiba meledak itu tuh karena memang sudah ada titik tertentu yang kemudian membuat interconnectedness ini kemudian mereka bareng-bareng. Kalau tidak salah ini terkait, kalau saya sih melihatnya nilai-nilai ini, values. Kita melihat adanya krisis nilai yang melanda bangsa ini, dan ini sebenarnya bukan akhir-akhir ini aja, yang kita sama-sama dosen lah ya, kita melihat adanya ada yang mengatakan tergerus ya, atau bukan tergerus tapi mungkin ada a change of value over generation ya. Dan kalau value ini kemudian mulai menggerus integritas dan kejujuran, akademisi harus bicara. Terus apa yang dari mana kita melihat perubahan itu terjadi? Kalau kita observe sehari-hari ya oke lah kita lihat. Tapi ini kan butuh kajian, perlu diskusi, perlu pendalaman. Apakah teman-teman di dunia Prof. Dami atau Prof. Dami dengan teman-teman ini juga melakukan kajian dan melihat, mendiskusikan? Well, pertama-tama mungkin kami masing-masing karena kita mengajar ya, kita melihat perubahan itu dari mahasiswa-mahasiswa kita. Itu kita lihat real sekali. Ya. Nah, tapi kemudian suatu hari kita berkumpul, kita sedang menjadi bagian dari Kongres Kebudayaan. Ya. Kemudian kita share apa yang kita lihat sehari-hari itu. Kemudian kita keluarlah ide, oke, berarti ada sesuatu yang kita concern nih tentang masa depan generasi muda Indonesia. Apakah yang kita lihat sebagai, waktu itu kita pikir snapshot ya, jadi kejadian-kejadian di kampus kita masing-masing, apakah ini sebuah fenomena umum atau memang hanya berdiri sendiri-sendiri ya, sehingga kemudian coba yuk kita membuat kira-kira aja kita menyebarkan Google Form, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira penting bagi kita untuk bisa melihat sejauh mana generasi muda ini memandang masa depan Indonesia. Kemudian apa sih yang mereka khawatirkan tentang masa depan. Kemudian nilai-nilai apa yang menurut mereka saat ini sedang menjadi sebuah kekhawatiran mereka. Dan dari situ kemudian tertangkaplah salah satu yang membuat kita kaget itu memang ternyata bagi anak-anak. Jadi responden kita rata-rata dari SMA sampai S1 dan S2. Nah, yang kemudian muncul sangat kuat itu adalah jawaban mereka yang mengatakan bahwa mereka sekarang melihat krisis nilai kita. Jadi remaja-remaja ini sudah bisa melihat bahwa ternyata ada krisis nilai di sekitar mereka. Ya, betul sekali. Bukankah mereka merupakan bagian dari kelompok yang mempunyai nilai-nilai baru itu sendiri? Iya, jelas merupakan bagian dari itu. Tapi menariknya, ketika mereka menjadi bagian dari itu, mereka juga merasa bahwa sebetulnya ini kayaknya there is something wrong with us gitu. We should do something. Ya. Nah, jadi kalau mau dikaitkan dengan kejadian apa yang sekarang ini gitu di kampus-kampus, kita deklarasi Saud menyaut ini semua dan sebagainya ya. Kalau dikaitkan dengan itu, kemudian kita melihat bahwa krisis nilai itu juga memang terjadi at the top level ya. Jadi ini bukan hanya perasaan anak-anak yang muda-muda itu aja, tapi kemudian mereka sendiri juga melihat ya bahwa apa yang terjadi di negara ini ada krisis identitas, krisis nilai, krisis kepercayaan, basically integritas itu sedang dipertanyakan. Ketika ada saya nggak mau bilang kecurangan ya, I mean that is such a strong word ya. Tapi ketika ada hukum atau peraturan yang kemudian bisa diputar-putar gitulah ya, itu kan kemudian anak-anak muda kan juga bisa ngelihat. Mereka gelisah dan termasuk kami dari perguruan tinggi. Ini udah ada sesuatu yang salah. It's time for us to voice our concern, the voice of conscience ya. Jadi hati nurani ini harus disuarakan. Sekarang kita nyambung dengan Prof. Premana Premadi, Guru Besar Astronomi ITB.
Selamat datang di Cafe Berisi, Prof. Makasih banyak, Prof. Terhormat sekali ada di sini bersama Prof. Saya senang kehadiran luar biasa ini, Sri Kandi di dalam bidang sains, ya, dalam ilmu pengetahuan yang sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan bangsa kita, ya. Dan kemudian tiba-tiba bersama dengan guru besar lain TB menyuarakan sesuatu yang menjadi kegelisahan kita bersama. Pertama, kita adalah mempertanyakan kemana ini semua sedang berjalan. Kemudian kalau kita rasa perlu mengingatkan untuk mengembalikan energi tersebut yang konvergen. Dari saya hanya satu dari yang kecil itu. Ada sebuah kajian, betul ya? Ada penelitian yang dibagikan kepada sejumlah anak-anak muda, betul begitu? Tentu saja ketika kita bicara kebudayaan itu sesuatu yang dinamis. Dan ketika kita bicara sesuatu yang dinamis, pastilah kita bicara tentang masa depan atau paling tidak mengaspirasikan masa depan. Dan itu artinya kita tahu bahwa ada generasi muda yang harus memanggulnya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana persepsi mereka tentang dunia sekarang dan aspirasi mereka tentang masa depan. Dan dari situ, selain observasi langsung, kita kan juga bagian dari masyarakat. Kami juga dosen, jadi yang sehari-hari berjumpa dengan generasi muda. Tapi kita juga perlu dibantu oleh survei. Artinya sesuatu yang tidak berdasarkan mata kita, atau indera kita yang mungkin subjektif. Nah, dari survei itu, selain bagaimana kita melihat mereka mengidentifikasi dirinya terhadap lingkungannya, adalah bagaimana mereka mengaspirasikan masa depan dan bagaimana mereka ikut prihatin sebetulnya terhadap apa yang sedang katakan menjadi pembicaraan masyarakat dunia, apakah itu krisis air, ada perang di sana-sini, kemudian pangan, ada juga banyak ketimpangan. Itu mereka rasakan? Mereka lihat itu. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa aturan ini menjadi tidak match untuk manusia beradaptasi, untuk manusia hidup lebih baik kalau diaturnya demi kekuasaan atau demi sesuatu yang diatur untuk kepentingan perorangan 1-2 orang, kemudian akhirnya merusak tatanan yang ada? Bahkan di dalam sistem fisika ya, Prof, sesuatu yang terlalu dominan, besar sekali, itu rentan untuk fragmentasi. Anda masukkan fragile? Ya, fragile. Sesuatu yang besar, sistem yang besar, perlu energi yang makin besar untuk memaintain dengan baik. Dan untuk sistem manusia, semakin sulit karena bukan hanya dia perlu energi besar, dia kompleks sekali. Harus dibagi-bagi dalam parameter yang sangat banyak, yang satu dengan yang lain berelasi dengan sangat non-linear. Memahami sistem manusia yang seperti itu haruslah sesuatu yang menjadi dasar dari bahkan sistem pemerintahan, bagaimana kekuasaan didistribusikan dan seterusnya. Dalam alam fisik yang notabene kita sebut benda mati, begitu, sesuatu bisa mencapai keadaan yang kritis, dia bisa katastrofik. Dan entah itu bintang meledak, kita bisa melihat badai yang berkelanjutan seperti red spot di planet Jupiter misalnya, chaotic. Tapi kita bisa melihatnya dari jauh sebagai fenomena yang indah. Tapi kalau itu terjadi di sistem kemanusiaan, bisa punah kita. Kita sudah punya banyak contoh kerajaan Romawi yang begitu kuatnya, dan kebudayaan Inka, Mesir. Apa yang terjadi pada mereka? Jadi kalau catatan sejarah bilang bukan dihantam dari luar, it's self-destruction, yang tidak sanggup memaintain dan mendistribusikan power secara bijak sehingga seluruh sistem mampu sustain. Apa yang menjadi kegelisahan dari sisi masyarakat, katakanlah aspek hukum, aspek pengaturan kekuasaan dan sebagainya? Apakah ada hubungannya ini dengan kekuasaan? Kalau saya berusaha melihatnya dua sistem kompleks, satunya sistem manusia. Ya, sistem manusia. Ya, satunya lagi sistem alam. Sistem alam. Di mana sistem alam ada hukum-hukum alam yang bekerja, ada constraint yang ada dalam seperti kekekalan energi total, seperti itu. Dan manusia berbeda dari makhluk hidup yang lain menurut saya, Prof. Makhluk hidup yang lain itu ada siklusnya juga, ya kan? Tapi sepanjang ekosistem
tempat mereka berada itu tidak banyak berubah, maka perubahan yang ada di antara mereka itu sangat kecil. Mungkin perubahan morfologi dengan ratusan ribu tahun atau bahkan juta tahun. Tapi manusia pun tidak begitu. Manusia punya aspirasi, punya keinginan untuk maju. Sehingga itu mereka nggak di sini. Mereka tuh berspiral. Akibatnya setiap saat ada perubahan vertikal ini, perubahan tatanan kan. Dan yang menjaga itu apa? Aturan. Aturan. Betul. Jadi harus ada aturan. Tapi aturannya tidak bisa statik juga kan. Sesuatu yang mungkin berbeda dari tempat ke tempat, dari adat ke adat. Tapi juga jelas dinamik. Nah itu yang time scale-nya itu cepat sekali. Zaman kita dulu mungkin puluhan tahun baru sesuatu itu berubah. Sekarang dalam waktu 1 tahun tiba-tiba jembreng ChatGPT masuk. Itu kan perubahan tata nilai, bagaimana kita berkomunikasi pakai HP. Sesuatu yang membuat bukan hanya kemudahan komunikasi, tapi perubahan tatanan berkomunikasi. Dan itu menyangkut tata nilai sudah jelas. Bagaimana aturan-aturan yang harus bermain, menjaga agar nilai mana yang mau dijaga, nilai mana yang terpaksa kita geser, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan teman-teman muda ini ada dalam posisi yang baru datang, baru hadir, tapi perubahan terus berlanjut. Jadi saya terus terang tidak bisa membayangkan seandainya saya jadi mereka. Bukankah beberapa waktu yang lalu kita sangat mengagumi kepemimpinan Presiden Jokowi yang berhasil menciptakan banyak sekali hasil, dan kita sebenarnya rindu mendapatkan pemimpin yang seperti itu. Kita merindukan sosok yang dengan karakter begini-begini. Jadi not necessarily a person, an individual. Terima kasih Prof. Premana Premadi. Ya, semoga karya Anda dalam bidang astronomi. Jadi Anda adalah orang yang namanya diabadikan dalam salah satu asteroid oleh seorang peneliti. Betul ya, di Belanda kalau tidak salah. Dan itu adalah karena kerja keras Anda dalam bidang ilmu astronomi sebagai pendidik dan mendorong curiosity bagi mereka. Sekarang dengan Ibu Linda Humar Abidin. Ini adalah seorang pekerja seni, dan dulu saya pernah, kalau saya baca-baca dulu, adalah seorang penari yang mengejutkan dunia dari Indonesia. Ada di New York gitu ya. Dan sekarang menjadi pekerja seni di Indonesia dan juga sekaligus mengelola 2 lembaga non-profit yang berkaitan dengan para pekerja seni. Dan sekarang Anda mengelola 2 yayasan para pekerja seni. Apa itu? Yayasan Kelola? Yayasan Kelola. Ya. Yang satu lagi adalah Koalisi Seni. Koalisi Seni. Koalisi Seni ini bentuknya perkumpulan. Anggotanya adalah berbagai pelaku seni dan juga para pemerhati yang punya kepedulian untuk ekosistem seni yang lebih baik. Jadi bersama-sama para anggota, kami misalnya salah satu pencapaian kita adalah Prof. Renald sudah tahu belum? Indonesia sudah punya regulasi untuk tax deduction. Oh, tax deduction untuk pekerjaan seni ini? Jika perusahaan menyumbangkan dana untuk kegiatan seni budaya, itu sudah bisa dikurangkan dari biaya pajak tahunan. Ini suatu bentuk insentif yang menarik ya untuk para pekerja seni. Ya, Oke. Sampai kemudian sekarang kita melihat banyak kegelisahan dalam masyarakat. Apa yang dirasakan oleh para pekerja seni belakangan ini? Salah satu yang menjadi fokus kita sekarang adalah para akademisi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oh, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ya. Itu turunannya kan ada kebebasan berkesenian. Ya. Bahwa kita semua punya hak untuk berkesenian. Ya. Punya hak untuk nonton kesenian, punya hak untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, ini adalah salah satu hal yang dimana kebebasan berkesenian ini adalah kesannya hal baru Indonesia, tapi kan kita lebih tahu tentang kebebasan berekspresi. Tapi ini bagian dari itu. Ya, ini adalah salah satu hal yang memang mengkhawatirkan karena ternyata selama ini banyak sekali terjadi pertunjukan dihentikan karena dinilai kontennya terlalu mengkritik ataupun pameran yang dinilai terlalu begini dan begitu. Sensor-sensor itu seringkali dilakukan oleh orang-orang di sekeliling yang sebetulnya kalau diajak bicara tahu bahwa oh ini kan memang berkesenian, memang di tempat yang khusus untuk kesenian gitu. Ya konteks yang lebih lebar ya tentunya kebebasan untuk
merasa aman. Seberapa besar para pekerja seni ini kemudian merasa sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para akademisi belakangan? Seperti tadi disampaikan, kami berlima kan membuat sebuah survei. Yeah. Temuannya adalah memang generasi muda melihat bahwa nilai kejujuran, respek, dan tanggung jawab itu mereka lihat itu sebagai krisis di negeri kita. Jadi memang itu generasi muda bisa melihat itu betul-betul mengkhawatirkan, membuat kita jadi berpikir apa ya salahnya dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama agar ke depan generasi muda bisa merasa lebih yakin akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Ibu Linda Umar Abidin. Semoga para pekerja seni dapat hidup dengan lebih tenang lagi dan dapat dan bisa mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan rasa seni dan juga menciptakan karya-karya seni yang terbaik. Selamat datang kembali di Cafe Berisi, Prof. Sulis. Terima kasih banyak Prof. Renald sudah diundang lagi. Luar biasa ini ya. Kali ini kita ingin berbicara tentang gaung yang sambut bersambut dari satu kampus ke kampus yang lain. Dimulai dari kampusnya Pak Jokowi ya, dari UGM. Ya, kemudian ada UII, ada UI, ada IPB, ITB. Ya. Itu siapa aktor intelektualnya itu sampai kemudian saut menyaut? Ada aktor intelektualnya atau bagaimana? Kalau dicari nggak akan pernah ketemu karena itu semacam panggilan yang chemistry-nya langsung bergaung. Bayangkanlah kalau kita meminta guru besar untuk menyatakan pendapat, kalau dia nggak mau ya nggak mau. Susahnya satu guru besar. Itu bisa seuniversitas, bisa banyak universitas, itu pasti ada sesuatu panggilan kayak sinyal gitu. Ini kemudian menjadi cepat dan kemudian hampir semua perguruan tinggi sekarang sudah mulai terlibat, gitu ya. Ada yang rektornya ikut, ada yang rektornya tidak ikut. Kalau di universitas negeri rata-rata rektornya nggak ikut ya. Ya karena dipilih oleh Mendikbud lah, kurang lebih begitulah. Jelas, dan ada APBN yang mereka juga dipertanggungjawabkan ke sana. Jadi mungkin tidak terlalu mudah kalau mereka berbicara juga dalam struktur, gitu ya. Baik, Prof. Sulis, setelah kemudian sejumlah akademisi ya berbicara terus-menerus dan kemudian Prof. Sulis juga ada salah satu di sana. Setelah itu ada serangan juga rupanya. Ada orang yang saya lihat mengaku mahasiswa UI atau alumni UI. Dan kemudian ada orang yang mengatakan dia bukan alumni UI, dia bukan dosen di UI, tetapi adalah guru atau apalah tenaga pendidik apa di Sukabumi dan di sebagainya begitu. Anda membaca itu? Ada serangan-serangan itu? Ya banyak sekali ya. Saya kira mereka yang menyerang kami itu tidak paham secara filosofis sebenarnya ilmuwan di universitas itu adalah bagian dari institusi yang fungsinya sangat khusus karena tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan, tidak bisa disamakan dengan institusi lain, institusi politik maupun bisnis enterprise karena khususnya tadi. Lalu kami itu punya kekhususan memiliki otonomi, kebebasan akademik. Karena tanpa otonomi kami nggak bisa ngajar, nggak bisa research, nggak bisa publikasi. Nggak bisa memilih dan memilah. Nggak bisa memilih dan memilah. Dan itu artinya kampus tidak boleh kemasukan kepentingan uang dan politik. Itu yang orang nggak paham. Jadi kami betul-betul mandiri, otonom, dan bahkan kebebasan akademik itu adalah hak kodrati yang nggak dikasih oleh negara, nggak dikasih oleh siapapun gitu. Itu yang orang-orang nggak paham. Jadi menuduh kami macam-macam. Tahun 98 Anda juga turut melakukan investigasi korban kekerasan pada perempuan dan lain sebagainya. Anda juga sempat berada pada bagian itu ya? Ya, waktu itu sih sebetulnya Profesor Saparina Sadli bersama dengan teman-teman pergi ke Presiden Habibie. Saya nggak ikut, tapi saya dapat ceritanya. Dan juga perjuangan-perjuangan mereka itu dilakukan di program studi kajian gender di Salemba. Itulah dengan tidak ada fasilitas sama sekali, kami memperjuangkan supaya ada Komnas Perempuan untuk merespon sekelompok perempuan etnis Tionghoa yang mengalami kekerasan seksual. Lalu juga kami meminta Presiden Habibie untuk mengkondem terjadinya kekerasan itu. Mengutuk kekerasan itu. Jadi UI itu
menjadi pionir juga di dalam perjuangan 98. Yeah. Oleh karenanya orang-orang UI sekarang bersuara itu nggak heran, gitu. Ya karena Anda yang telah membuka pintu ruang demokrasi sehingga kemudian Pak Jokowi dan para menteri serta para pemimpin lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum bisa menjalankan tugasnya menikmati demokrasi ini. Iya, banyak teman-teman saya kan membantu Pak Jokowi banyak banget. Yang deket aja COVID itu kan teman-teman Fakultas Kedokteran gitu kan. Lalu di banyak pekerjaan-pekerjaan pemerintahan, misalnya saya diminta Bappenas untuk bantu ini dan itu. Dan itu banyak banget teman-teman UI yang melakukan. Apa sih sebetulnya yang dilihat dan yang ingin diperjuangkan? Selama ini kan sebenarnya para guru besar, dosen pada umumnya itu sibuk sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan akademik dari mengajar dan lain-lain. Apalagi sekarang universitas yang mendapat status otonomi PTNBH itu kan diminta untuk mandiri. Sehingga mahasiswanya jadi bertambah banyak karena harus membiayai diri sendiri. Kita sendiri sudah repot ya di kampus. Kita sendiri sudah repot banget. Ya. Jadi kita nggak ngeh aja bahwa terjadi segala macam gitu. Kita jadi tercelikkan ketika ada revisi Undang-Undang KPK. Ya. Lalu kemudian lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu yang terakhir yang sangat kayak boom gitu itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Dan jangan lupa hari ini kita semua dikejutkan bahwa katanya Undang-Undang Desa itu disahkan. Apa intinya dari Undang-Undang Desa itu yang membuat kegelisahan bagi para akademisi? Jadi mereka mengesahkan masa bakti dari kepala-kepala desa, lurah, lebih panjang. Kalau nggak salah tuh 9 tahun kalau nggak salah ya. Dan itu artinya mereka bisa berpesta pora karena keinginannya dikabulkan dan itu pasti akan berdampak pada politik elektoral. Jadi ini semacam upah yang diberikan kepada para kepala desa agar memperjuangkan sesuatu dari mereka yang telah memperjuangkan ini. Dan ini dilakukan selama masa Pilpres ini. Iya. Luar biasa sekali ya dan itu sangat mencederai. Ya. Dan itu artinya kita sudah menjadi betul-betul negara kekuasaan karena semua rumusan hukum itu dirumuskan untuk kepentingan kekuasaan. Kemudian menyuarakan dan melihat ada sistem hukum yang kemudian kelihatannya mengalami suatu kerusakan yang memperbaikinya bagaimana nanti? Suatu yang sukar sekali untuk dilakukan sepanjang penyelenggara negara tidak menyadari kesalahan-kesalahannya gitu. Kami kan kita ya sebagai ilmuwan itu tidak punya otoritas untuk sampai cawe-cawe ke lembaga eksekutif atau dan tidak punya power untuk mengatur itu. Ya. Kita hanya bisa bersuara begini saja gitu. Selamat datang di Cafe Berisi, Prof. Melanie Budianta. Selamat malam, senang sekali saya bisa datang ke kemari, luar biasa. Terima kasih. Prof ini sebagai profesor yang memang mendalami kajian budaya dan juga pegiat, ya, aktivis budaya, bahkan sekarang mempunyai komunitas jejaring ya. Jejaring apa itu namanya tuh? Jejaring Kampung Nusantara. Kampung Nusantara. Budaya di kampung. Baik, apa yang Prof lihat dan apa kegelisahan sebetulnya yang terjadi belakangan ini? Dan kebetulan kami berlima yang tadi telah Bapak Prof. Ya, saya wawancarai semua satu persatu. Itu kami berjumpa di Kongres Kebudayaan Indonesia Oktober yang lalu. Ketika kami membicarakan bagaimana kebudayaan itu bisa menjadi titik tolak pengembangan Indonesia ke depan. Gitu. Dia bukan direduksi menjadi kesenian, tapi keseluruhan daya pikir, keseluruhan tata nilai yang bisa memajukan Indonesia. Budayaan itu kan semua cara berpikir, tata nilai, gaya hidup, itu kan tidak ada di ruang kosong ya. Kita bergerak dan ini banyak pengaruh macam-macam gitu ya. Interaksi manusia dengan manusia, dengan teknologi, peraturan, segala macam. Jadi terus berkembang dan kita tentu harus menjaga keseimbangannya. Ya. Apa yang bisa disarankan untuk mencegah agar peristiwa 65, peristiwa tahun 98 tidak terulang lagi? Seruan para guru besar ini tentu memang suaranya lembut, seruannya namanya seruan moral, tapi bersaut satu sama lain dan tampaknya ini bisa saja akan menimbulkan pikiran yang sama yang akhirnya bisa saja
tidak disikapi, dianggap biarkan saja. Ini kan demokrasi, semua orang boleh melakukannya. Betul. Apa yang akan terjadi kalau memang didiamkan? betul-betul demokrasi, maka kita saling menghormati, ya, saling menjaga agar yang lain jangan sampai terintimidasi, agar yang lain bisa bersuara. Kita justru membela hak mereka bersuara. Sebab bagaimanapun juga literasi kritis itu penting bagi semua masyarakat. Ya, ada satu pemandangan yang menarik ketika Ganjar Pranowo sedang kampanye, dia disampaikan spanduk lawannya dari 02, ya, dan kemudian yang terjadi adalah ketika timnya akan mengusir orang itu, Ganjar malah datang, jangan ini pendukung kompetitor saya, jadi kita berfoto bersama, bahkan diajak makan bersama, ya, jadi tidak dimusuhi. Tapi sebaliknya terjadi hal lain di Gunung Kidul ketika presiden sedang lewat, ya, dan kemudian ada masyarakat yang membentangkan spanduk yang memberikan komentar yang lain, dan kemudian mereka hampir saja ditangkap oleh aparat di sana, ya. Jadi ada cara penyelesaian yang berbeda. Mungkin memberi contoh agar para elit, agar para penguasa, agar para calon presiden dapat menggunakan cara-cara yang elok, yaitu cara-cara yang menghormati orang lain dan tidak perlu tegang, karena pengawal biasanya menjadi lebih tegang karena adanya pimpinannya yang juga membuat suasana lebih tegang dan memerintahkan, ya, untuk melakukan kekerasan. Mungkin itu, ya. Terutama yang tertinggal, yang orang-orang yang lemah itu harus pertama kali ataupun mendapat yang perlindungan, berbeda. ya. Baik. Anda sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh 5 orang perempuan hebat, dan saya kira ini perlu didengar oleh mereka yang tengah bertarung, oleh mereka yang tengah mengatur pertarungan. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kita berada dalam sebuah era baru yang disebut sebagai BANI. BANI itu artinya adalah brittle, anxious, non-linear, dan kemudian incomprehensible. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik, dan selamat untuk mengikuti pemilihan umum, memilih presiden, wakil presiden, dan memilih para wakil rakyat, dan juga tentu saja anggota DPD, dan stay relevant.